senantiasa kita puja Allah Subhanahu wa taala yang kami kepada Ridha berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga dengan kudrat dan iradah Allah Ridha nyoba melanjut menyeluruh dalam bahagian hamba Allah yang berukhuwah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah, sekaligus menyeluruh kita dalam kelompok hamba Allah yang berukhuwah kesempatan mendengarkan tazkirah atau mendengarkan mau'izah, yang mudah-mudahan membina kebaikan amal ibadat yang tadi kita lakukan dan amal kebaikan yang akan kita laksanakan. Di antara yang tadi kita kubur dan laksanakan amal ibadah puasa, malam kita ikut dengan tarawih, witir, tadarus dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala menerima kubina kebaikan yang tadi kita laksanakan tersebut, hendaknya menjadi bekal bagi kita bersama bahwa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera pula semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin beserta para alim ulama yang muktabar. Dia kepada mulia Abu Imam Syekh, pengurus BKM Masjid, urusi ulun tuan, Abu Umi, adik abang sidang jamaah yang berbahagia. Maka di antara keistimewaan daripada Ramadan, sebagaimana sama-sama kami kita pahami, yang pertama dalam Ramadan itu khusus di Allah Ta'ala, itu wajib kepada kita amal ibadah puasa. Mari sejenak kita timang-timang kita kalah. Adakah amal ibadah puasa yang kami kita melaksanakan tersebut, apakah bermanfaat dan memberikan faedah bagi kita, atau hanya sebatas untuk menghilangkan kewajiban belaka semata-mata kepada Allah Ta'ala? Siam ataupun as-sawm di dalam bahasa Arab, bahasa Melayu berhubungan dengan puasa. Puasanya merupakan salah satu ibadah yang mudah dalam pelaksanaan tapi sulit dalam perawatan dan tajaban. Mudah-mudahan kita yang berpuasa cuma malam dan yang bahwa singgung pulau lakukan puasa Ramadan mulai daripada idul fajar sadiq berbatasan kaki dengan kita memantau dengan tadbir makanan, tadbir minuman, tadbir jima, beda bersetubuh, tadbir istimna, beda berdebit mandi secara sengaja, tadbir muntah, beda berdebit secara sengaja. 50 yang keselesau kita yang berbuat euro, maka selesau pula tuntas kewajiban ibadah puasa kita dengan Allah Ta'ala. Tapi hanya sebatas 5 macamnya yang takdir. Sedangkan Allah Ta'ala hanya puasa, maka roh dalam kategori kunda Rasulullah Qabil sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Lekat haturun puasa begatin Nabi, tapi hanya hasil daripada puasa mereka melainkan lapar dan dahaga. Artinya puasa yang modern lainnya hanya mampu mewujudkan dengannya menjadi la'allakum tattaqun, wujud menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka puasa akibat sehingga wujud hadir dengannya menjadi muttaqin. Begitu Rasulullah dalam sebuah hadis, al-siyamu junnatun, puasanya adalah perisai. Kajunnati ahadikum minal fitan, perumpamaan seperti perisai salah seorang
telinga, mata, perut, tangan, kaki kita daripada menjamak sesuatu yang haram. Golong itu menyemedang sama dengan puasa kita yang sia-sia. Maka puasa yang benar-benar akan menjadi junnah daripada api neraka. Itulah puasa yang menjadi junnah bagi anggota kita yang terkadang kita yang unik hidupnya. Karena Allah menjanjikan di dalam satu hadis qudsi, inna masyiyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai. Yastajibu biha na'abdu minatna, para hamba akan membentengi dirinya dengan puasa tersebut daripada api neraka. Wa huwa li, kata Allah, puasa itu semata-mata untukku, wa ana ajdibi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Puasa yang pakiban, yang mampu menjaga dan memelihara kita daripada api neraka. Puasa yang pakiban, yang mampu menghalang kita daripada api neraka. Itulah puasa yang mampu menghalang anggota kita daripada perbuatan yang haram. Artinya bila mana masa puasa anggota tidak terhalang daripada berbuat yang haram, maka puasa itu sia-sia, tidak akan mampu menghalang kita daripada azab neraka Allah. Wa huwali, kata Allah, dianya puasa semata-mata untukku. Artinya berat, ibadah lain bukan ke Allah, ibadah lain bukan ke Allah Ta'ala. Tapi bahkan Allah Ta'ala itu wa huwali, karena kaitan dengan ibadah puasa yang dekat cuma Allah dan si pelakunya. Makanya puasa benar dengan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Malaikat hanya dekat. Makanya malaikat hanya dekat boleh bantu berayu balasan kami kepada ulung puasa pahala. Hanya dekat boleh di malaikat. Menyatakan dekat kadon cara sembahyang tanya menlale dengan gambar batika, lale dengan ikhya, lale dengan bunga berdoa, berdoa meminta Allah Ta'ala. Tapi puasa ibadah sirriyah, rahasia. Makanya Allah menyebut wa wali wa ana ajdibi, lon yang akan dibalasan bagi ulung yang puasa. Berapa balasan bagi ulung yang puasa? Syurga. Ulung-ulung yang berhasil melaksanakan puasa hidupnya itu hana hisab. Hana hisab. Sapoh surga khusus dipersiapkan oleh Allah Ta'ala khusus bagi ulung-ulung yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan yang dinamakan dengan surga raya. Yang apa surga raya? Bantu ulung-ulung yang puasa Ramadan. Ulung-ulung yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan hidupnya, mereka itulah yang memasuki surga raya Allah. Seluruh bantum hamba Allah, mereka yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan hidupnya dapat dalam surga raya. Surga raya pun untuk kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan pokok itulah surga milik Allah yang berbahagia. Makanya puasanya berbeda dengan ibadat lain. Ibadat lain tidak akan mampu merubah akhlak. Cuma amal ibadat puasa yang mampu merubah akhlak si pelakunya. Dengan kepuasan dan jaga apa artinya geyo jadikan diri pribadi sebagai barometer. Geyo jadikan diri pribadi sebagai ukuran. Andai kata menyekop ikun lagi nyewa penuh bunga berarti han patut lulung dua model laginya. Pakot lulung tengok puasa. Cuma puasa yang mendidik lagi. Menyekop lulung pulaku laginya. Andai kata kau pulaku ada lulung bagi murah lulung han patut berarti buat laginya lulung pulaku ada kau. Puasa yang mendidik kita demikian. Makanya si gondok terkadang dalam Ramadan mungkin nafsu bertanya mentang dalam batasan amarah. Nafsu amarah, nafsu yang senantiasa mengajak dalam kemaksiatan, tidak pernah menyesal. Hendaknya bak tengah-tengah Ramadan berubah dengan menjadi nafsu lawamah. Putra nafsu lawamah memang diajak kepada maksiat. Selesai maksiat, penyesalan ingin bertaubat. Yang nafsu lawamah. Ketika kita juga terbit daripada Ramadan, hendaknya berubah total menjadi kita hamba-hamba yang memiliki nafsu mutmainnah.
lebih taat Syekh Banaan daripada kita. Tapi kenapa mereka itu mati dalam keadaan Allah tidak pernah ridha kepada mereka, bahkan iblis dikutuk oleh Allah Ta'ala karena mereka tidak memiliki akhlak. Utama pokok dalam kehidupan akhlak itu. Oleh karenanya dengan tak puasanya hendaknya benar perubahan akhlak. Bahkan betul Rasulullah putunya kan guyu purna bertanya bicara guyu purna bertanya oleh Allah bukan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak menjagakan yohana akhlak walau malim tetatak hana yumi baik. Menjagakan yohana akhlak walau ta'an tetatak hana yumi ibadah. Maka akhlak itu merupakan pokok utama. Yang pertama akhlakul karimah dengan diri pribadi. Benar akhlak dengan derawa-kederawa. Karena manusia yang tidak pernah menghormati dan menghargai dirinya, jangan berharap mampu menghormati dan menghargai orang lain. Hormati dan hargai derawa-kederawa. Bagi pacaran untuk pertempatkan seluruh anggota yang telah diberikan nikmat oleh Allah pada tempat kebaikan. Baba, mata, ujung, perut, jarawa, kaki itu berakhlak terhadap diri pribadi. Kacau akhlak bertanya terhadap diri pribadi maurusi. Beliaulah yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang mendidik kita. Dengan ayah beliaulah yang memberikan nafkah kepada kita. Kenal nilai beliau akhlak. Hana arti tangan tetap punya akhlak hana. Hana punya mana tetap punya akhlak hana. Apa bedanya kita manusia dengan iblis? Kemudian benar akhlak dengan sesama suami istrinya yang boleh. Lako rumah akhlak dengan kurma benar akhlak dengan lako. Pakoli kita nyong lako cukup lemah lembut dengan lako roh dekat hati kita nyong lihat pada diri pribadi. Pakoli kita nyong kurma apa tak kalah kita pun lemah lembut ketika berbicara dengan kurma roh gaduh dan nak kita nyong lihat. Maka akhlak. Oleh karenanya jadikan ranah rumah tangga sebagai tempat pendidikan pembelajaran terhadap diri pribadi ini. Lakon rumah melakonnya tinggal dibuka akhlak rumah pakai pancaran usadarilah. Kurmohnya ulung yang pelarian dia bertanya. Kurmohnya ulung yang rawat dan didik anda bertanya. Yang hira bertanya. Yang tungan bertanya. Yang udik bertanya senang dan susah. Yang udik bertanya resah dan gundah. Guna diingat terkenal. Menanti sebaliknya bertanya rumah bukan akhlak dan kau. Makanya nanti ngomi. Baik ngelakau apa-apa. Jadi ngelakau tak hendak. Nah yang pegah dan pegah dah kaya bangian jaga berblok rusatri kedok ilang apa belum kerja berbiungkan dan ada ngelakau bila bukan akhlak. Makanya dipegah di Nabi khairun nisa urut inam yang yang pertama mantasaruka kita absarda wa tebukada dinakau senang hatinya inang hana mengenal hana mengeluh dia inang yang paling kuat yang kemudiannya atau pernah juga oh yang gembira cukup senang oh yang gembira cukup gembira hana berpedu ikulah kau bahawa yang tidak disenangi nyawa punya inang yang cerah. Makanya menyenar rencana nut semengut supaya nyakna pahala. Ya kesemengut belakang. Tak semulit kelakon nak pahala berguna tapi cara mulit bergerak. Menanti tidur lakon guna mulit dengan perumah. Itu ibadah. Dah air berarti pada semuanya sudah. Ibadah tu kita mulit dengan lakon itu pahala. Mama yang tengah tak puasa kadang pahala pakahan kadang pertama pahala yang kedua. Akibat kejadian lagi betul tu belum baca tak tahu. Padahal baca je berilih tak tahu tak luar. Katanya lihat kau pakai panu cukup jaga. Yang tu bagah-bagah tu malam tu pun kunci ajunya. Nah, itu senang hati dah. Hati dah kau. Yang sulit model dah kan nak ada. Menanti sebaliknya katanya nak kau memangkuli rumah padahal
mulai bataka pinafsiha wa malika menyedekedi tanda kowe umur jaga do dan jaga harta ko nyen bener urang indang yang jero kago diketanyong antara suami dengan istri bukan bertetangga. Karena Rasulullah pernah menyebutkan tidak sempurna iman salah seorang kalian, kata Rasulullah, apabila tetangga kalian tidak merasa aman dengan perbuatan keburukan kalian. Hanya keanggap sempurna iman menyemen tetangga anak maka menegak-tegak baik sampai manok tanya manok rumah kok decah. Kami kita nyok imurat lampu kok ubina tanaman kok dipajuk decah. Anda kita nyok pampuh ini dalam lampu kok dosa. Lebuang kita nyok lebuang ide kita hukum lampu kok dosa. Itu akhlak dengan tetangga. Kemudian akhlak dengan sesama mukmin. Karena Rasulullah juga mengingatkan tidak sempurna iman kalian apabila saudara kalian seiman dan seagama tidak engkau cintai sebagaimana engkau cintai dirimu sendiri. Akhlak pokok utama. Makanya lebih daripada Ramadan, wujud orang-orang yang berhasil puasa laksana bayi yang baru lahir pakot karena telah memiliki akhlak yang mulia. Ngepegah apa hanali tupeko, ngepupun hanali mujuke menggo, yang dengan akhlak mulia. Ingat, puasa yang benar itulah puasa yang mampu mendidik dan merubah akhlak dengan yang ulang yang puasa. Menyetengah tak puasa tidak wujud perubahan akhlak, mengakui atau tidak puasa tersebut hana faedah. Kemudian puasanya yang wajib ya Allah, yang harus. Wajib itu bertanya yang Islam, yang mukmin, yang badan, yang menghina nifas harus kubur. Yang harus tidak puasa dan yang harus berbuka tak kala sedang berpuasa. Ini beda-beda. Contoh ulang yang harus tidak berpuasa, ulang yang terkena penyakit menakut. Ikut doktor menyana puasa jauh penyakit dronanya sulit kulit atau akan bertambah kambuh nyanjut hana puasa. Artinya apa? Dari malam pun hana wajib niat bagi kerja. Yang selanjutnya jut buka puasa. Bagaimana bu? Malam wajib niat. Tapi ketika jut pura bahwa pura warna penyebab yang memberatkan boleh berbuka. Contoh, ketanya kerja bangunan, ketanya wajah ulang tengah Ramadan berbuka sebulan dimadok dan sebagainya, ketanya kontrol barang, ketanya kerja yang berat-berat, yang boleh berbuka, boleh, bukan boleh tidak berpuasa. Beda-beda. Beda tubuh boleh tidak berpuasa dengan boleh berbuka, boleh tidak berpuasa malam pun hana wajib niat. Boleh berbuka puasa malam wajib niat. Lihat niat malam singgoh melaksanakan puasa Ramadan karena nyaduk sumen cakuro haile takut pindah boleh berbuka. Tapi niat dalam hati lun berbuka dengan penyebab rukhsah neperingan di Allah Taala. Yang wajib niat. Biar sampai dari malam kan kali siap ia dan remo. Yang kepala. Yang orang lebar yang ada tubuhannya hekat hati macam ulo yang kerja bangunan haram dosa besar. Begitu pula boleh berbuka dengan sebab musafir. Karena rencana dan jauh medan dan jauh Aceh boleh berbuka dengan sebab safir, bukan sebab sakit, dengan sebab safir. Syarat puasa yang boleh terbuka karena dia musafir, puasa yang terjadi dalam musafir. Dia salah contoh. Le yang mau hilang. Bagaimana bu? Menyedekedi lejikan dari bunga sampai ke pura mendang hinawai kampung. Poh sauro baru cek kesimpulan berangkat ke Medan. Yang puasanya hancur buka bak tengah perjalanan gara-gara musafir. Maka karena itu puasa yang terjadi bukan dalam musafir tapi puasa
sunnah sebelum selesai mengqadha seluruh puasa tersebut, walau terjadi khilafiyah. Pendapat yang kuat, haram melaksanakan puasa sunnah sebelum selesai menunaikan qadha puasa Ramadan yang sengaja ditinggalkan bukan karena keanggoran. Bahkan berbagah-bagah wajib qadha agar cepat selesai keluar kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keanggoran, gara-gara melahirkan, gara-gara haid, gara-gara sakit, gara-gara musafir, nyo hana wajib fur, hana wajib segera. Karena wajib muasa luah dan hadam. Asai pek melingkut tahun yang kedua, silahkan kapan saja melaksanakan puasanya. Boleh dia puasa sunnah, puasa Syawal ini daripada qadha Ramadan. Sengaja tinggal hana sebab wajib qadha Ramadan harus sunnah Syawal. Tengku ilmu tengku ka melingkut tahun, tengku bagi pancara, tengku paduk tahun melingkut selain yang pentingnya. Paduk tahun pentingnya 672. Yang bagi pancara figura tinggal puasa melingkut situn lebohmu aliyah situpak. 2 ura kali 2 nambahmu man menyeselai yang pentingnya umur 72 tahun tang laksikan ronton. Ya dengar-dengar. Asal melingkut tahun wajib bayar kafarah tunggu hana mandu. Melingkut tahun yang wajib bayar kafarah, urang-urang yang memiliki kesempatan untuk qadha Ramadan. Contoh, lam tahun 2010 lah sigodong kita mau Ramadan 2020 na kesempatan kegaknya qadha Ramadan. Hana buka qadha silale 60. Tahu-tahu kan mau Ramadan 2020, yang kegaknya wajib bayar denda kafarah lam tiurhawan heboh. Inong tuku kan menan pakai bancit pun melahirkan lam Ramadan 2020 pa bauro pun lahir tu mana dorong hana membuat puasa. Selanjutnya lun pususinya tuku menyelong puasa ya dapat dia susu ataupun sakit lun kai tamang lam Ramadan 2020 tuku bagi ban tuku nyan hana wajib bayar kafarah karena kon hana berkata tetapi tidak ada kesempatan untuk qadha. Paduk tahun kami lingkup, namun buat tahun atau limang tutup bahkan menang karena nombor tutupinya buat tahun nunggu. Kita mengkon kelima karena lagi enam nunggu. Yang menyebutnya lagi kan hana wajib kafarah karena bukan tidak mau qadha, tetapi hana kesempatan qadha. Yang wajib kafarah, nak kesempatan qadha tapi hana qadha. Tamho, buka tubuh. Puasa ka wajib qadha. Man sumayam kamu dengar-dengar naik hana wajib qadha lagon. Buku betul ikon. Semayang juga wajib qadha. Nah tadi tuku semayang wajib qadha. Nah menyepuasa sejedah kata. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Karena sakit ataupun musafir gata tak kebah puasa fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang tabiling pada jumlah yang tak kubah tak kubut bakuro lain nyoto batal. Man menyemayang hadis riwayat Muslim. Man nasiya salatan sawati berangkat yang dua bersemayang au nama anha ataupun dengut sehingga tinggal sembahyang fakafaratuha maka sebagai penutup sembahyang yang tinggal tersebut ayusalliyaha idza takaraha wajib dipuput kelai putra yang ditinggal wateka teringat menyetinggal juga gara-gara dengut pajan jaga qaflah wajib sembahyang tubuh langsung tua pajan ingat 10 tahun kemudian wajib apa mana tadi dengut urung-urung yang pegahana wajib qadha sembahyang nada diisi ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28. Qul lil ladzina kafaru katakan oleh Muhammad bagi mereka-mereka yang kafir intahu jika meninggalkan mereka kekufuran fayughfaru lahum maka mereka akan diampunkan
maafkan salah seluruh dosa-dosa yang telah dahulu. Nyan kedali itu, nyan dali, nyan kurung kepek. Nyan ayatnya berputra oleh Allah Ta'ala asbabun nuzulnya untuk menggemarkan ulun kafir dalam Islam. Menyedekati ulun kafir dalam Islam, kubena dosa-dosa yang mereka lakukan dalam masa kafir, tak kena dalam Islam, ban-bandung nepuk ampun oleh Allah Ta'ala. Sang mangat kafir pun kan. Naya kala kafir pun, berkat apa? Nyan kekafir. Naya pegah tu menawar tu menyatakan ubah kemayang kan dia tu kafir tu. Oh hana. So pegah kemayang dia tu kafir. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban itu tidak menjadi kafir, cuma dosa besar. Nyohino bedanya ikut bedanya ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ahli Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir, sedangkan ahli sunnah tidak menjadi kafir. Yang menyebabkan jadi kafir ingkar wajib. Katanya bahwa rumah mayang, bahwa tanah mayang, wajib bukan wajib. Wajib mayang mah hana rukun lah jauh. Anda rukun berarti hana kafir cuma dosa. Tapi awalnya katanya hanya hana mayang atau ilok dari nek tu bukan hana wajib mayang tu jadi kafir. Artinya merubah hukum menyebabkan kafir apabila tidak ingkar kepada hukum hanya sebatas dosa besar. Sekelompok orang mengatakan orang yang meninggalkan salat langsung jadi kafir. Oh buat dia kagum semayang dah, ingat ke Islam kelai, maka ubena semayang yang tinggal nama sahabatnya kafir, hendak buat kata ni sebagai Islam dah. Ya, yang kemudian menurut Tuhan lepas cara ikut dengan yang ikut. Bahkan tak pernah lepas cara, karena kini ingat secara beredar, secara hukum fikih ni, beredar secara qadiyah ataupun kaedah, secara logika. Menyedekati ipugah gara-gara tinggal semayang dia tu kafir, papan macam tempat rumah ini. Bila mana dengan meninggalkan salat menyebabkan seseorang menjadi kafir, batal nikah. Menyerah takut semayang itu dah dia tu kafir, payah kata. Menyangkut rumah hanya dia kafir kerana belum nama tu tak ada. Bak payah dia tu kafir, bak mangan-mangan hanya dia tu kafir. Jadi itu ada jauh. Maka salat wajib apa? Yang kedua yang kakak meninggalkan katanya ina supaya yang memudahkan pat lebut pak kurea lepaskan tobat tulang kafarah lagi itu menang di kandang juga. Tamu kumpul rame-rame, tablo dulu secara bersama dia katanya menimbu, nah waktu bosan tobat tulang kafarah tak kira kata. Siapa punya tabayun berulang dia bohong berulang dipun meninggal tajuk dia bohong berulang takut nanti kebaca problem tu nyo masalah maka memudahkan ubat ulang kafarahnya kaitan masalah puasa kabeh apa keistimewaan yang kedua yang dalam Ramadan keistimewaan puasa yang kedua karena dalam puasanya dalam Ramadannya nan Nabi li Allah Ta'ala satu malam yang hana bak malam lain dan hana bak bulan lain. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka dari sekian malam Lailatul Qadar bak malam Rabuha kali bulu-bulu tepa nama. Yang na Lailatul Qadar tok dalam bulan Ramadan. Pajan dengan Lailatul Qadar yang deku hana seluruhnya. Cuma nan fikir Imam Ghazali nepegah di dalam kitab Ghayah Saghir juga nak di dalam kitab Fathul Mu'in yang nak menyebut katanya lambang puasa jilid 2 di dalam kitab yang nak Fathul Mu'in nepegah ni Imam Asnawi yang perkataan daripada Imam Ghazali ada kebiasaan yang dirempuk oleh Imam Ghazali selama beliau hidup di hidupnya. Bagaimana pegah menyedekati awal Ramadan dimulai pura minggu atau pura Rabu yang malam Lailatul Qadar malam 20 pegah di Imam Ghazali. Bagaimana lagian yang biasa beliau dapati menyedekati
Urau Senin, maka malam Lailatul Qadar malam 20. Menyedekati awal Ramadan urau Selasa atau urau Jumaat, maka Lailatul Qadar jatuh malam 27. Awal Ramadan diawali li urau Hamil, maka Lailatul Qadar malam 25. Awal Ramadan didahului dengan urau Sabtu, maka Lailatul Qadar malam 20. Umum bertanya barosa. Awal Ramadan urau Jumat, berarti Lailatul Qadar malam 27. Yang malamnya malam 22. Le malam 27, malam itu melutahkan yang ubah dia. Sebab Lailatul Qadar malam 27. Yang penting putra, yang penting nekasat karena Allah. Dari malam Zulhijjah hingga sampai selesai Ramadan, sejak sampai terawih. Tiap malam dengan Quran, tiap urau ada puasa. Tiap malam tajak terawih, tiap malam tak buat Quran, tiap malam tak buat ibadah. Walau hana tadi pula malam dan peristiwa Lailatul Qadar, berarti tetap kita nyawaru dalam bahagian hamba yang berupa malam Lailatul Qadar. Yang penting kita yakin salah satu malam yang dalam Ramadan pasti terdapat Lailatul Qadar. Panjang hana tadinya dari malam pun hingga selesai. Nah tadi sampai dalam siap jamaah. Nah tadi sampai dalam jamaah yang tetap. Nah tadi sampai dalam jamaah salat tarawih dan witir. Insya-Allah turut bertanya berbuat malam Lailatul Qadar di dua malam yang berbahagia. Man putra ayat dan Lailatul Qadar. Allah pula pernah bertanya dalam Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Putra malam Lailatul Qadarnya dijawab putra oleh Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena malamnya merupakan satu malam yang kualitas amal ibadah kitanya menyatakan malamnya bandingan lagi akan tak ibadah usia kitanya selama 80 laylatul lebih. Yang istimewa hana untaan 80 laylatul hana untaan bukan dari lahir kan muratif nah. Bukan na gupuratif yang na. Kita nyo menyenatakan bagian 20 betul. Naik mana mulai. Ya, baru mulai kita nyo kontaan sadar. 20 betul kasadar. Artinya kayak hidro dan nanya ikut rokah dulu ke kontung konde jamun. Nah, apa tidak duri. Kebanyakan taat puluh, kebanyakan 30 ke atas. Ihep lo buat dia, nyongkat makan dulu. Munya masa lehep lo buat dia kolam taat, nyan hana pelihara bidangnya. Karena masa berubah manusia 30 ke atas, 30 ke bawah masih dianggap masa pancaroba. Makanya usia kita nyawa, hukum dalam fikih Islam 5 tahap. Apa tahap? Tahap yang pertama berkenaan dengan masa, yaitu masa syabab. Masa syabab, masa muda. Dan masa mudanya dari lahir hingga batasan kepada usia 20 dan syabab, pemuda. Yang kedua, masa khailulah, masa tengah mawa. Yang dari 20 menyeret matang mawa gondong gada awal maka tamahlah merasa bawa doang tabu-tabu. Yang ada di kota. Khairullah. Artinya dari heblo selanjutnya keturunan dengan masa khuhulah. Nah, khuhulah masa dewasa 20 betul. Enna batasan 60 yang khuhulah. Dari 60 betul yang kasyaihuka kamasatuha batasan bentuk hukum mati hadari. Ya. Maka menyenhep tu kamu hana perubahan yang menyenadra ni hina wahai utua anak leka model dengan gondong ubah yang tinggal dicok tanah lemu nikah sepak lemu sekali saja. Karena wujud perubahan manusia yang normal itulah usia yang kuat. Perlu nyawa manusia yang bit kasiap dalam segala-galanya. Makanya Rasul
gulung kaprek kah kena ganggu nyan putlo. Tapi menyebut lo yuk lihat lo mulai nyan kena ganggu bapak pujung ganggu. Ya, jadi nan beda. Makanya katanya umat Muhammad yang normal pada tepu nepegah le Nabi. Amalu ummati ma baina sittina ila sab'ina fa aqalluhum ma yajudu dalika. Usia umat Lut paling normal 60 tahun hingga 70 tahun. Fa aqalluhum ma yajudu dalika. Nah yang lebih 70 pada bro sekai di dekat kan. Kira kana ikru sendang ai gede tu. Yang lebih 70 konsep mobil negara orang. Yang paling lut tu, lebih tidak tahan. Maka kita yang kali lebih 70 nyo sadar nyen usia bonus. Nyo kita yang kali lebih 70 nyen usia bonus. Belang usia bonus lebih maksi kita ngomong. Maka sadari pakon anu kita ada kabeh hukuman di Allah Taala padahal Tuhan kita Allah mantan sayang kita. Gemi kesempatan si atu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bahkan sebaliknya. Bahkan kita mahu kita yang lain kabeh hukuman istidrak gelung pelurung di Allah yang utama krim dan neraka. Maka mendengar usia ini merupakan nikmat syarat bila mana dengan usia semakin dekat kita dengan Allah. Usia ini akan berubah total menjadi laknat musibah bila mana dengan panjang usia semakin maksiat kita kepada Allah. Maka usia kita umat Muhammad hanate. Kita renung-renung don yang kau ikut yang gedang sapat dengan gedang. Terus ulun gedang ke semayang tarawih pun nyomoh ka. Hanane kan Allah Taala. Kita nyoba aja kadang dulu. Makanya menyelam Ramadan yo akhlakhan berubah. Menyelam Ramadan yo ibadahan mendapat. Kita yang bakti bagi pajan lo. Karena Ramadan terbuka pada berita dapat kelai kita dirasa. Yang terakhir, kelebihan dalam Ramadan menurut Al-Quran yang Allah Ta'ala. Maka tahap-tahap menurut Al-Quran dan tahap. Tahap yang pertama daripada pihak Allah kepada Lauhul Mahfuz. Tiba-tiba dafa'atan wahidatan sekaligus. Pajang peristiwa hanya suatu yang kedua cuma Allah Ta'ala dan malaikat hafazah. Tahap yang kedua dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah langit dunia. Pajang peristiwa nyawa bak malam Ramadan dan peristiwa yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Buktinya Allah berpegang dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan nyawa bulan putran Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berpas-pasan malam Lailatul Qadar, malam yang putran Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Lalu tahap yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Pajang yang hidup khilafiyah. Nah yang pegah 18, nah yang pegah 20, nah yang pegah 25. Umum pendapat ulama mengatakan malam 17 Ramadan berbetulan Rasulullah di Guha Jawa. Yang kesimpulan, tapi yang terjadi khilafiyah. Bukan. Pakiban